jenis-jenis network adapter. Jenis-jenis ini ada 4 yang pertama ada NAT. VM dapat mengakses melalui internet melalui koneksi komputer host, cocok untuk penggunaan internet sederhana. Ada juga bridge adapter. VM terhubung langsung ke jaringan fisik seperti perangkat lain dan jaringan. Yang ketiga, host only adapter membuat jaringan khusus antara komputer host dan VM tanpa membutuhkan koneksi internet. Yang terakhir ada internal network. VM dapat berkomunikasi dengan VM lain dalam jaringan internal yang sama. Nah, kita akan praktekkan satu-satu dari keempat jenis-jenis network adapter ini. Yang pertama kita buat NAT. Klik VM-nya, setting, lalu ke network, ganti menjadi NAT. Nah, kalau sudah kita OK, lalu kita start. Nih, nunggu loading agak lama. Nah, kalau udah kayak gini kalian login, password, lalu di sini kita klik ping 8.8.8.8. Bentar. Nah, detail. Kita coba ping google.com. Enter. Nah, udah berhasil ya. Berarti ini NAT-nya berhasil. Lanjut. Yang kedua, setting network. Nah, yang tadi NAT kita ganti menjadi bridge adapter. Klik OK. Jalankan. Start. Nah, login terus kita ping google.com. Berhasil. IP A, enter. Nah, itu IP-nya keluar. Kita cek di command prompt. Nah, berhasil. Berarti kalau kita pakai bridge itu bisa ke dua ini. Lanjut. Yang ketiga, setting network diganti host only adapter. Start. Login dulu. Nah, kalau udah kita ketik IP A, nanti muncul IP-nya. Kita cek lagi di command prompt. Nah, ini berhasil. Nah, kita ketik juga IP config untuk mengetahui IP dari command prompt ini. Terus kita ping di VM-nya. Nah, kalau bisa ya, berarti host only adapter ini memang bisa untuk dua perangkat. Nah, yang terakhir internal network, kita menggunakan dua VM. Kita bebas memilih yang mana. Saya pilih yang atas. Setting, terus kita ke network, diganti dengan internal network. Klik OK. Lalu ke VM kedua, setting network, ganti internal network. Klik OK. Lalu jalankan keduanya. Ini saya percepat.
klik sudo IP addr add 192.168.10.10/24 dev env 0s3, terus masukkan password IPA. Nah, di sini ingat IP-nya. Lalu masuk ke VM kedua, lakukan seperti yang tadi, tapi kita bedakan IP-nya. Hanya beda pada belakang, 10 menjadi 11. IP-nya bebas. Masukkan password, lalu kita ping yang tadi. Nah, hasilnya TTL. Nah, Lanjut, mode NAT adapter. Cara kerjanya, VM menggunakan koneksi jaringan komputer host untuk mengakses internet. VirtualBox melakukan proses NAT sehingga VM dapat berkomunikasi keluar melalui host. Kelebihannya, pengaturan relatif mudah, VM dapat mengakses internet, tidak perlu mengatur IP jaringan fisik secara rumit, cocok untuk latihan dasar. Contoh penggunaannya, cocok untuk menjalankan Linux di VM, lalu melakukan update sistem, mengunduh paket, lalu melakukan browsing. Mode internal network adapter. Nah, internal network ini membuat jaringan yang hanya dapat digunakan oleh VM yang berada pada nama jaringan internal yang sama. Karakteristiknya, VM dapat saling berkomunikasi, tidak langsung terhubung ke internet, host tidak menjadi bagian dari jaringan internal. Contohnya digunakan untuk simulasi jaringan, misalnya VM server dan VM client yang ingin berkomunikasi tanpa terhubung ke jaringan luar. Mode bridge adapter. Mode bridge adapter menghubungkan network adapter VM ke jaringan fisik yang digunakan komputer host. VM dapat memperoleh alamat IP dari router atau DHCP jaringan dan terlihat seperti perangkat lain. Kegunaannya cocok untuk praktik server, client server, simulasi LAN, dan pengujian komunikasi VM dengan perangkat lain dalam jaringan. Contohnya, VM Linux server dapat diakses dari komputer lain pada jaringan yang sama. Nah, mode host-only adapter. Host-only adapter membuat jaringan virtual yang menghubungkan komputer host dengan VM. VM dapat berkomunikasi dengan host dan VM lain pada jaringan host-only. Gunaannya cocok untuk praktikum jaringan yang tidak membutuhkan internet. Contohnya membuat server di VM dan mengakses server tersebut dari komputer host untuk pengujian. Nah, yang terakhir, ringkasan materi dari materi-materi awal hingga akhir yang saya sampaikan. Yang pertama, virtual machine. Intinya, virtual machine ini adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik. Yang kedua, VirtualBox digunakan untuk membuat dan mengelola virtual machine. Yang ketiga, clone dan snapshot. Clone menyalin VM, sedangkan snapshot menyimpan kondisi VM. Yang keempat, export dan import memudahkan backup dan memindahkan VM. Yang terakhir ada network adapter, yaitu NAT, bridge, host only, dan internal memiliki fungsi berbeda. Pilih mode sesuai kebutuhan praktik jaringan. Nah, itu saja materi pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.